Bagaimana cara membuat KPI jika sistem dan SOP-nya masih belum jalan dan juga masih job desk-nya ini multitasking? Pertanyaan yang serupa juga ditanyakan adalah bagaimana jika SOP-nya baru 65%? Bagaimana membuat KPI ya, bisa atau enggak? Nah, jadi berdasarkan pengalaman kami ke puluhan klien kita melihat justru KPI ini kayak trailblazer. Trailblazer itu kayak pendobrak, babat alam, pembuka, ya. Jadi ngebukain semua jalan. Justru kita belum punya apa-apa, kita belum punya job desk, kita belum punya SOP, tapi kita tetap bisa punya KPI. Ya. Bahkan di beberapa kasus, bahkan hampir semua kasus ya, ketika kita udah punya KPI, barulah kita sadar SOP apa yang harus kita buat, job desk mana yang harus kita revisi, ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan belum punya job desk dan kawan-kawannya, nggak perlu khawatir, ya. Buat aja dulu KPI-nya. Sebelum buat KPI harus ada apa sih? Harus ada strategi perusahaan. Setelah ada strategi perusahaan, setidaknya digambarkan dulu struktur organisasinya, biar kelihatan ini pembagiannya kayak gimana, pekerjaannya satu sama lainnya. Bagaimana dengan KPI HR generalis yang melakukan banyak fungsi, seperti rekrutmen, training, administrasi, dan lain-lain? KPI apa yang digunakan untuk dapat mengukur semua aktivitas tersebut? Kalau kita punya satu posisi, satu orang punya berbagai macam jenis pekerjaan yang berbeda-beda, maka usahakan di setiap jenis pekerjaan dia itu ada perwakilan KPI-nya. Bukan di setiap task list ya, beda, tetapi lebih kepada di setiap jenis pekerjaannya. Contoh di HR generalis, dia fungsi rekrutmen. Ya kita harus coba pilih at least ada satu KPI yang mewakili fungsi rekrutmennya. Yang kedua, dia training, berarti harus ada KPI yang mewakili fungsi training. Administrasi, berarti administrasi, gitu ya. Misalkan dia punya 5 fungsi yang berbeda-beda, berarti setidaknya mungkin ada 5 KPI yang bisa dia punya mewakili satu persatu. Apakah harus satu fungsi satu? Bisa aja satu fungsi 2 KPI, nggak masalah. Tinggal waktu kita bikin bobot, tinggal kita lihat mana bobot pekerjaan dia yang lebih besar. Contoh di HR generalis ini, dia dikit doang kok ngerekrutnya, paling cuma 12 orang per tahun, which is itu sangat sedikit gitu ya buat rekruter. Tapi dia lebih banyak di training, ya berarti bobotnya untuk rekrutmen ini mungkin hanya 10%. Tetapi untuk bagian trainingnya mungkin bisa 30% dan seterusnya. Kalau misalnya anak IT, kerjaannya bisa beda-beda. Bulan ini bisa project A, besok project B. Bahkan kadang lagi ngerjain project, ada perbaikan lagi dari project sebelumnya. Gimana ini bisa diukur? Nah, saya ingin memperkenalkan sebuah konsep yang namanya OKR juga nih. Atau Objective dan Key Result. OKR ini simpelnya menurut saya adalah lebih cocok digunakan untuk yang project-project base seperti ini. Jadi misalkan si orang IT ini nih, dia ngerjain project A. Project A ini harus ditentukan dulu OKR-nya apa, objektif dari project ini apa, key result-nya apa. Ya, key result itu adalah kayak KPI-nya apa, ukuran keberhasilannya apa, ya. Sehingga dalam setahun kita bisa membuat KPI salah satunya ya. Salah satu KPI-nya adalah persentase project yang memenuhi OKR-nya. Artinya, kalau saya sebagai anak IT, saya belum tahu tahun ini bakal ngerjain project berapa banyak ya. Tapi kalau adanya KPI ini, berarti berapapun project yang dikasih ke saya harus berhasil memenuhi OKR dari project itu. Kalau targetnya 100%, artinya semua project yang dikasih ke saya, OKR-nya harus terpenuhi. Nggak hanya anak IT, contoh dari agensi digital marketing misalnya. Kadang-kadang si advertiser ini punya banyak project kan, advertisernya, dia sebagai digital marketernya. Kadang-kadang project A objektifnya adalah awareness, project B conversion, ya. Nah, kalau KPI-nya adalah persentase project yang memenuhi OKR-nya, berarti apapun OKR-nya dari setiap project itu dia harus berusaha untuk mencapainya, ya.
Kurang lebih begitu. Gimana kalau orang-orang ini masih rangkap jabatan? Sekali lagi saya ulangi, kalau rangkap jabatan berarti KPI-nya itu harus mewakili jabatan-jabatan yang dia rangkap. Kalau dia merangkap teknisi dan sales, boleh nggak punya 2 KPI? Ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin kalau dia porsinya lebih banyak salesnya, berarti mungkin salesnya itu ada 3 KPI, teknisinya ada 1 KPI atau 2 KPI. That's fine, ya itu nggak apa-apa banget. Manajemennya belum concern dalam hal managing performance, KPI, penilaian segala macam. Tapi ini HRD-nya udah ngebet nih mungkin, ya. Saya mau gimana cara mulainya? Pertama cara mulainya adalah tetap harus minta izin sama manajemen. Bikinlah sebuah percobaan, prototyping. Misalkan kita bilang ke manajemen, Pak, saya mau menerapkan KPI, saya udah belajar di dari project, gitu kan. Tapi saya mau terapinnya untuk divisi tertentu dulu. Nanti Bapak atau Ibu biar bisa lihat ada nggak perbedaannya, ada nggak perubahan. Ya, saya kasih divisi yang kecil-kecil dulu deh, yang 5 orang, 6 orang, saya mau KPI kan, nanti saya akan laporkan. Bapak Ibu bisa melihat, lalu bisa tentukan kira-kira gimana mau diaplikasikan nggak buat semua orang. Oke, itu satu. Yang kedua, lalu buat KPI berdasarkan apa dong Kak Sam? Apakah berdasarkan job desk? Kan belum ada strateginya. Oke, maka kalau itu pertanyaannya adalah setidaknya teman-teman minta waktu top manajemennya untuk bilang, Pak, kalau kita sepakat mau prototipe di divisi ini, saya mau tanya simpel aja Pak. Apa harapan Bapak atau Ibu terhadap divisi ini dan terhadap orang-orang yang di dalamnya? Itu aja, nggak usah rumit-rumit dulu bikin strategi dan segala macam ya. Kalau baru mulai, tapi tanya ke manajemen yang belum yakin ini, apa harapannya dia untuk divisi tersebut. Nah itulah yang akan kita jadikan salah satu acuan untuk membuat KPI-nya, mengetahui ekspektasi dari stakeholders-nya dia. Tidak perlu repot-repot pakai balance scorecard-nya dulu dan segala macam kalau misalkan manajemennya belum buy-in. Tapi kalau manajemennya udah buy-in, ya kita harus hajar dari awal gitu. Strategi perusahaan dengan balance scorecard, KPI perusahaan, turunkan ke KPI individu ke semua level.